Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuroja dengan NIM 1216000030. Di sini saya akan membahas tentang uji ANOVA. Nah, ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi, rata-rata, dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel disebut juga uji homogenitas. Nah, untuk spesifikasinya yaitu data berskala ukur interval atau rasio. Nah, suatu studi ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak usia 3-5 tahun yang mengkonsumsi vitamin tertentu. Nah, jika vitamin A dan vitamin B saja itu bisa menggunakan uji T2 sample independent. Nah, jika lebih dari 2 menggunakan vitamin C, D, dan E itu menggunakan ANOVA analysis of variance. Nah, jadi kalau cuma 2 pakainya yang uji T2 ini. Nah, kalau semuanya, kalau lebih dari 2 itu pakainya ANOVA analysis yang ini. Oke, next. Nah, untuk asumsi ANOVA, yang pertama itu ada data berdistribusi normal, yang kedua memiliki varian atau ragam yang homogen, yang ketiga itu antar pengamatan saling bebas atau independen, yang keempat itu komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiptif. Nah, untuk prinsip ANOVA, yaitu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within, variasi ragam antara kelompok between. Nah, seperti ini ya pembacanya. Next. Nah, jenis-jenis ANOVA itu ada 3. Yang pertama itu one way ANOVA, yang kedua ada two way ANOVA, yang ketiga ada multi way ANOVA. Nah, yang ini sendiri, nah yang ini berdua ini masuknya ANOVA faktorial. Nah, one way ANOVA apa itu? Nah, ini dia one way ANOVA. Nah, ini juga contoh faktorialnya, ANOVA faktorial tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Nah, ini datanya. Nah, terus pertanyaannya yaitu, ujilah dengan alfa 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Ini dia hipotesisnya. Seperti ini. Sekarang kita masuk ke SPSS. Nah, seperti biasa, masuk ke variable view. Lalu kita masukkan di name yaitu nilai dan kelas. Nah, sekarang kita ini desimalnya dinolkan. Sekarang di sini di labelnya di nilai itu nilai ujian matematika. Di valuesnya yang ini yang nilai itu kosong, sedangkan yang kelas itu ada kode 1 itu kelas A, kode 2 itu kelas B, dan kode ketiga itu kelas C. Ini cara masukin valuesnya sama seperti video sebelumnya. Dan di measure-nya yang nilai itu skala dan yang kelas itu nominal. Setelah itu di OK. Next. Nah, sekarang masuk ke data view, balik lagi, pindah lagi. Nah, seperti biasa, ini nilainya diisi oleh data yang ada di kasus sebelumnya di depan ya, diisi secara mandiri manual. Oke, next. Langsung masuk ke analyze. Nah, di analyze kita pilih ke general linear model, langsung ke univariate. Next. Nah, di sini univariate-nya tuh nanti kalau kalian udah mencet univariate nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini. Nah, setelah ini, nanti kan ini dipindahin dulu, dan dari kiri pindahin dulu ke kanan. Nilai ujian itu ada di dependent variable. Nah, si kelas itu ada di fixed vector. Nah, terus yang si kelasnya diklik langsung langsung ke post hoc. Nah, di post hoc klik nanti muncul seperti ini. Nah, ini kan si kelasnya kan gini, ini awalnya masih kosong. Nah, kelasnya klik langsung pindahin ke sini. Nanti di sini langsung
ketulis, pindah sendiri. Jangan lupa ini yang dan can-nya diklik ya di checklist. Setelah itu ini beres kan. Lalu kita masuk ke save. Nah, di save ini masih yang kelas ya, yang save ini seperti ini penampakannya save. Save seperti ini penampakannya. Nah, yang standar design ini di checklist juga ya. Nah, setelah itu continue. Habis itu kita ke option. Nah, di option itu seperti ini penampakannya. Jangan lupa di descriptive statistiknya di checklist sama di homogeneity testnya di checklist. Setelah itu significance levelnya 0,5. Setelah itu continue dan OK. Maka nanti akan terdapat kolom ketiga di sini. Nah, ini. Terus kita ubah si measure-nya jadi skala ya. Next. Nah, ini belum beres loh. Langsung ke analyze lagi. Di analyze. Kita masuk ke descriptive statistik, langsung ke explore, nanti muncul seperti ini. Nah, seperti biasa ya, ini standar digitnya pindahin ke dependent axis, list, setelah itu langsung plot, klik, langsung muncul seperti ini. Jangan lupa, si normality ininya di checklist ya, continue, oke, langsung dapat hasil seperti ini. Nah, ini yang bakal digunakan buat nanti hipotesanya. Nah, si Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Oke, next. Nah, seperti ini dia hipotesanya. Yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C itu berbeda. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.